Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di podcast Klinik Utama Denta Tama. Ruang di mana kita berbagi pengalaman, cerita, ilmu seputar kesehatan. Nah, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semuanya ya. Kali ini saya Yani Lydia yang akan menemani podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi Klinik Utama Denta Tama. Mungkin di antara kalian tidak asing ya dengan Klinik Utama Denta Tama, bahkan mungkin sudah ada yang pernah berkunjung juga, atau bahkan sudah pernah ada yang pernah periksa ke sini dan menjadi langganan di sini. Baik, di sini nanti kita akan mengupas tuntas tentang sejarah Klinik Utama Denta Tama. Tahukah kalian bagaimana sejarah klinik ini berdiri? Kemudian layanan apa saja yang kita tawarkan? Dan mengapa banyak orang yang menjadikan klinik ini menjadi pilihan klinik utama di dalam masyarakat? Nah, pertanyaan ini akan kita bahas dalam episode kali ini. Pastinya kita tidak akan sendirian ya. Kita akan mendatangkan Bapak Maidianto sebagai humas di Klinik Utama Denta Tama. Ya, selamat pagi Bapak Maidianto. Selamat pagi Anu. Boleh menyapa teman-teman di rumah? Oke. Saya Nereus Maidianto, Sarjana Ilmu Politik. Saya dipercaya di Klinik Utama Denta Tama sebagai humas. Saya memimpin Departemen Humas di Klinik Utama Denta Tama. Begitu ya, Anu? Ya, terima kasih Pak Mei sudah menyapa teman-teman semuanya di rumah. Nah, sebelum kita membahas layanan unggulan apa saja yang ada di Klinik Utama Denta Tama, tentunya sangat menarik kita akan membahas tentang bagaimana sejarah berdirinya Klinik Utama Denta Tama. Bisa diceritakan Pak Mei bagaimana sejarah berdirinya Klinik Utama Denta Tama itu? Baik, sahabat Denta Tama, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sebenarnya sejarah Klinik Utama Denta Tama itu dimulai kapan, waktu itu berdirinya sebagai apa dan sebagainya. Yanu dan sahabat Denta Tama, Klinik Utama Denta Tama itu didirikan tahun 1992. Wow. Waktu itu status hukum kita adalah Rumah Bersalin Denta Tama yang didirikan oleh beliau Dr. Mulyo Kuncoro SPOG dan Ibu. Kemudian tahun 2000 kita beralih status menjadi Rumah Sakit Bersalin Denta Tama yang waktu itu kita buka OK atau kamar operasi, dan sejak saat itu kita bisa melakukan operasi sesar salah satunya di ruang bedah tersebut. Itu berjalan, kemudian tahun 2010 kita meningkatkan status kita lagi Mbak Yanu dan sahabat Denta Tama menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Harapannya adalah cakupan pelayanan di Denta Tama akan semakin luas. Yang tadinya adalah rumah bersalin untuk persalinan spontan, kemudian tahun 2000 menjadi rumah sakit bersalin, kita bisa melakukan operasi, dan kemudian tahun 2010 menjadi rumah sakit ibu dan anak. Di samping kita merawat ibu, operasi ibu, kita juga merawat kasus-kasus anak. Jadi kita berakhir tanggal 5 Juni tahun 2015 Mbak Yanu. Kemudian saat itu kami sudah berusaha untuk memperpanjang, tetapi karena kebijakan dan aturan waktu itu berubah dengan cepat, kami belum bisa memperpanjang izin kami. Dan tahun 2018 kami diberikan izin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen sebagai klinik utama sampai sekarang ini Mbak Yani. Begitu ceritanya tentang Denta Tama.
sekali ya Pak May ya. Iya. Sejak tahun 1992 ya. Iya. Seumuran saya dong. Gitu ya. Iya, sudah 33 tahun. Oh iya. Iya. Tiga dasawarsa kita Iya. ini. Ya. Jadi menarik sekali, sudah termasuk bersejarah ini ya. Bersejarah. Kemudian pelayanan utama apa saja Pak May yang ada di klinik utama Dentatama ini? Baik Mbak Yanu dan sahabat Dentatama. Dengan waktu yang sudah berjalan 30 tahun lebih ya, 3 dasawarsa, tentu ini adalah salah satu indikasi di klinik kita bahwa kita itu berpengalaman. Berpengalaman dalam melayani masyarakat, juga berpengalaman dalam memberikan pelayanan, utamanya kesehatan ibu dan anak. Saat ini kita konsentrasi pada pelayanan ibu dan anak Mbak Yanu. Dengan kebijakan ataupun perundangan yang baru, kita klinik utama Dentatama diperbolehkan untuk melakukan tindakan operasi juga. Jadi seandainya sahabat Dentatama yang akan melakukan persalinan di Dentatama, jika seandainya tidak bisa dengan cara spontan atau alami maksudnya, itu juga bisa dilakukan operasi sesar di klinik utama Dentatama dan itu adalah legal. Jadi kita utamanya yang pertama adalah menyangkut pelayanan ibu, pelayanan anak, dan kita juga punya 2 dokter spesialis penyakit dalam. Karena klinik utama Dentatama juga diperbolehkan merawat di samping kekhususannya itu 40% untuk kasus yang lain. Kita memilih dokter penyakit dalam yaitu dokter Wiyosa dan dokter Ayu yang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu praktek di klinik utama Dentatama. Silakan sahabat Denta yang akan melakukan pelayanan di tempat kita. Itu Mbak Yanu. Ya. Dari sekian banyak layanan ya Pak May. Iya. Layanan apa yang menjadi unggulan sehingga pasien banyak minatnya di situ? Layanan apa dan mengapa bisa menjadi layanan yang favorit? Oke. Jadi seperti yang telah saya sampaikan dalam sejarah tadi, memang awalnya itu kita hanya merawat ibu yang melahirkan di sini. Jadi itu salah satu unggulan kita yang dari awal. Jadi brand marknya kita itu adalah rumah sakit bersalin. Kami memiliki layanan spesialis obstetri dan ginekologi. Yang salah satu dokternya adalah Dr. Mulyo Kuncoro. Beliau senior di Kabupaten Sragen. Atau mungkin bahkan beliau adalah dokter pertama objin di Kabupaten Sragen. Sampai saat ini beliau masih praktek dari hari Senin sampai hari Sabtu setiap pagi pukul 7 pagi sampai pukul 9, kemudian sore hari pukul 17 sampai pukul 20. Silahkan kalau sahabat Denta ingin datang ke Dentatama dan kami harapkan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Oh ya Pak May, tadi kan menjelaskan di Dentatama melayani ST ya Pak May. Iya. Apakah di Dentatama itu juga melayani SCRAS Pak May? Oh iya, ini pertanyaan bagus. Karena metode ERAS itu digunakan oleh beberapa artis top di Jakarta, Mbak Yanu. Dan itu di Dentatama kita bisa melakukan. Operasi ERAS atau operasi sesar ERAS adalah operasi sesar tanpa kesakitan ataupun tanpa rasa sakit. Jadi salah satu kelebihannya adalah operasi ini pasien tidak merasakan sakit. Kemudian yang kedua, pasien hanya butuh 1 hari ada di rumah sakit dan bisa langsung pulang hari berikutnya. Dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi tentu harus dijaga. Tidak semua kegiatan kan bisa dilakukan.
Artinya si ibu harus menjaga kondisinya supaya cepat sembuh atau kembali seperti sedia kala, tetapi pada saat operasi berlangsung, ibu tersebut tidak merasakan rasa sakit dan tidak perlu berlama-lama di rumah sakit, Mbak Yani. Begitu Mbak Yani. Itu ya Pak Mei ya, berarti di Dentatama sudah melayani metode IREX. Nah, bagi yang ingin lahiran Iya. secara metode IREX bisa langsung datang ke Silahkan Utama ke Dentatama. Dentatama. Nah, dari segi pelayanan, fasilitas, bahkan sistem yang diterapkan ya Pak Mei, apa yang membuat klinik utama itu menjadi berbeda, klinik yang berbeda dari klinik yang lainnya Pak Mei? Oke Mbak Yanu, ini pertanyaan yang brilian dan menarik sekali. Mengapa harus memilih Dentatama ya? Iya. Oke. Jadi beberapa testimoni yang diberikan kepada kita itu adalah kita termasuk atau terkenal menjadi pelayan kesehatan yang cepat. Bahkan kami punya moto apa Mbak Yani? Sigap, cepat, ramah, santun. Sigap, cepat, ramah, santun. Itu moto kami, yang itu menghidupi pelayanan kami setiap hari. Jadi kita dalam melayani pasien yang pertama adalah sigap. Kalau ada pasien datang ke UGD langsung kita. Cepat, kita cepat. Tidak usah menunggu waktu. Ramah pasti, kemudian santun dalam bertata cara, berkomunikasi kita sangat santun. Dari mulai dokternya, perawatnya, satpamnya, bidannya, kita sangat ramah dan santun. Dan yang pertama yang kita lakukan adalah, karena semua pasien itu di samping dari poli masuknya, itu adalah dari unit gawat darurat, itu kita berusaha mengatasi kegawatan dan kedaruratannya. Jadi yang pertama kadangkala maaf di lembaga pelayanan lain itu mereka sibuk dengan administrasinya. Itu keluhannya, begitu keluhan teman-teman mitra. Di kami ingin cepat. Jadi yang kami tangani adalah kegawatan dan kedaruratannya, baru administrasinya. Karena apa? Karena yang masuk ke gawat darurat atau unit gawat darurat pasti membutuhkan tindakan segera. Dan hal-hal yang berurusan dengan administrasi bukan tidak penting, tetapi setelah teratasi kegawatan dan kedaruratannya, baru kita kerjakan, Mbak Yani. Mengapa teman-teman itu senang merujuk ke Dentatama? Karena Dentatama seperti tadi, sikap, cepat, ramah, santun. Begitu Mbak Yani. Jadi seperti itu ya, dari segi pelayanannya yang sigap, cepat, ramah, dan santun. Nah, kemudian dari segi fasilitas bahkan sistem yang diterapkan itu gimana Pak Mei, yang membuat berbeda juga? Oke. Fasilitasnya. Baik Mbak Yani, akan saya jelaskan. Kebetulan 1 tahun yang lalu, klinik utama Dentatama itu kita renovasi. Kita melengkapi segala sarana, prasarana, alat, bahkan terakhir adalah sumber daya manusia. Harapannya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan paripurna. Artinya adalah bahwa setelah masuk di Dentatama tidak usah kemana-mana lagi dan sudah selesai di Dentatama. Itu yang bisa kita berikan kepada pasien dan keluarga pasien agar beliau tenang dan itu menjadi pilihan di masyarakat. Itu Mbak Yani. Terima kasih. Benar sekali. Jadi itu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk membangun Dentatama ini. Iya, dan semua ini baru sekarang Mbak Yani. Ya, semua bangunannya baru, fasilitas yang lengkap dan baru ya Pak Mei, untuk menunjang kebutuhan semua pasien agar nyaman dan aman. Jadi semuanya baru, alat-alatnya baru, ruangannya baru, mebelnya juga baru, semuanya baru. Harapannya dengan semuanya kita tata kembali,
itu pelayanan Dentatama semakin baik. Begitu Mbak Yanu. Lantas Pak, apakah ada promo-promo atau paket saat ini yang sedang ditawarkan oleh Klinik Utama Dentatama, Pak Mei? Oke, kami berusaha membuat pasien dan calon pasien itu nyaman pertama. Yang kedua, Dentatama itu juga terjangkau oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya adalah kita membuat paket-paket seperti saat ini sedang berlangsung paket Valentine Day, karena ini 14 Februari nanti kita kan jatuh di hari Valentine ya. Iya. Kita membuat paket Valentine. Paket itu terjangkau oleh masyarakat, kemudian biayanya juga sangat ekonomis. Untuk persalinan spontan itu sahabat Dentatama hanya membutuhkan biaya 4.400.000. Murah sekali ya, Pak. Ya, dan itu dilakukan oleh dokter spesialis. Dilakukan oleh dokter spesialis dengan pelayanan full yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kita. Artinya apa? Artinya kita berusaha membantu masyarakat. Karena tujuan rumah sakit itu di samping komersial juga ada dua, yaitu sosial dan charity. Sosial itu membantu masyarakat, charity itu adalah memberikan kepedulian kepada masyarakat. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus di bulan ini, dan paket Valentine Day ini baru kita launching hari ini Mbak Yanu. Kebetulan hari ini baru kita launching dan nanti akan berakhir tanggal 28 Februari 2025. Jadi silahkan Anda datang ke Denta, nanti bisa bertemu dengan Mbak Yanu. Kebetulan Mbak Yanu ini adalah salah satu bidan kita dan pasti akan bertemu dengan saya. Begitu Mbak Yanu. Ya, jadi banyak sekali ya Pak Mei promo-promo yang ada di Dentatama ini. Khususnya untuk di bulan ini kita melayani promo Hari Valentine Day. Iya. Itu kan hari kasih sayang ya Pak Iya, Mei. kasih sayang. Untuk para suami-suami yang sayang dengan istrinya, mari bisa untuk datang ke Klinik Utama Dentatama untuk bisa merasakan layanan-layanan dan promosi yang kita berikan. Iya Mbak Yanu. Jadi di samping tadi ada promo untuk ibu-ibu yang akan melahirkan, Ya. juga ada promo dari laboratorium klinik kita juga yang akan dilayani juga oleh dokter spesialis patologi klinik, dan yang kedua adalah dokter penyakit dalam kita. Jadi nanti akan ada pemeriksaan penyakit dalam, dan setelah itu ada pemeriksaan laboratorium klinik untuk mengetahui atau menegakkan diagnosa terhadap dokter yang merawat ataupun memeriksa penjenengan. Itu juga harganya ekonomis sekali. Ya, ekonomis sekali. Silahkan datang ke Dentatama, kami siap membantu Anda. Wah, pembahasan hari ini sangat menarik ya Pak Mei ya. Iya. Ya, minta dijelaskan Pak Mei, Dentatama itu alamatnya di mana ya Pak Mei? Oke, saya jelaskan Mbak Yani ya, bagi sahabat Denta yang belum pernah ke Dentatama, Dentatama itu tempatnya ada di tengah kota, gampang sekali dijangkau. Jika Anda kebetulan dari luar kota, Anda bisa melalui pintu tol keluar di Pungkruk, Sidoarjo itu Mbak Yanu. Itu keluar tol, kemudian lurus, kemudian ada perempatan Pungkruk namanya, itu ambil kiri sampai nanti ada perempatan yang namanya perempatan SI, karena di kiri jalan itu ada pemakaman. Kemudian Anda belok kanan dan Dentatama berdiri megah di kiri jalan, dan letternya ada nanti, silahkan. Atau kalau teman-teman yang ada di seputaran Sragen, tentu Anda sudah sangat familiar dengan SMA 1 Sragen, atau
perempatan RSUD Sragen. Jadi kita berada di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Begitu Mbak Yana. Ya, terima kasih Pak Mei, karena pasien kita tidak hanya ada di daerah Sragen saja Pak Mei, Iya. bahkan ada dari lintas provinsi Jawa Timur, banyak yang betul. berlangganan di sini. Betul. Ya, Jadi pasien-pasien kita itu di samping dari Kabupaten Sragen, karena kita itu kan perifer perbatasan ya, dengan Kabupaten Ngawi, selatan dengan Kabupaten Karanganyar, kemudian dari Kabupaten Purwodadi, Blora, Solo, pasien-pasien kita berasal dari masing-masing daerah itu. Dan kalau Anda sekarang, untuk sahabat-sahabat Denta sekarang, pasti tidak akan kesulitan. Anda bisa menggunakan map untuk sampai di Denta. Di era sekarang, mencari alamat itu tidak susah lagi. Begitu ya sahabat Denta ya. Pembahasan hari ini sangat menarik sekali. Dari kita membahas tentang sejarah klinik utama Denta Tama, layanan-layanan apa saja yang mereka kita tawarkan. Baik, tak terasa ya Pak Mei, waktunya sudah mau selesai nih. Terima kasih Pak Mei telah meluangkan waktu di sini. Terima kasih telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian Pak Mei, masih adakah pesan dan kesan yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah? Oke, sahabat Denta, di penghujung acara ini kami ingin sampaikan terima kasih yang pertama atas kepercayaan selama ini yang sudah panjenengan berikan kepada kami Klinik Utama Denta Tama. Ke depan kami berusaha untuk memperbaiki diri agar pelayanan kami bisa memuaskan seluruh pasien dan keluarga pasien. Tidak henti-hentinya kami akan selalu berkreasi agar layanan-layanan kami up to date dan semakin diminati oleh seluruh pasien dan keluarga. Karena Denta Tama tulus melayani. Sebelum kita akhiri, kami ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Denta Tama menyediakan berbagai layanan kesehatan, yaitu konsultasi dokter umum dan spesialis untuk penanganan beberapa penyakit yang mungkin dialami oleh sahabat Denta di rumah. Kemudian pemeriksaan laboratorium lengkap untuk mendiagnosis penyakit sedini mungkin. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar yang telah mendengarkan dengan setia podcast kali ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita nantikan episode menariknya. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama Klinik Utama Denta Tama. Karena Denta Tama tulus melayani. Di Denta Tama ada paket baru itu, Yan. Kamu udah lihat belum? apa ya Pak Mei, kok saya belum tahu? Ini loh, paket spesial Valentine. Ini kan mau hari Valentine. Oh iya, ini kan kasih sayang ya Pak Mei. Iya, ini cara kita memberikan kejutan untuk seluruh sahabat Denta Tama. Gitu ya, ini. Oh, ada paket spesial.